Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri lagi sebuah topik lama ulasan baru, dunia paralel. Mungkin ada cermin alam semesta di sebelah kita. NASA menemukan bukti adanya alam semesta paralel di Antartika. Dunia paralel seolah masih menjadi misteri. Di abad ke-21 ini, banyak ilmuwan juga penasaran dan mengkaji tentang adanya dunia paralel yang misterius. Ilmuwan NASA mengabarkan bahwa mereka telah menemukan bukti nyata adanya dunia paralel yang berjalan berdampingan dengan bumi, namun berjalan mundur. Alam semesta paralel atau dunia paralel yang ditemukan NASA ini mengindikasikan pergerakan waktu yang berjalan mundur ke masa lalu. Sejumlah ilmuwan NASA yang bekerja pada eksperimen di Antartika telah mendeteksi bukti bahwa dunia paralel memang eksis. Konsep dunia paralel pasti sudah tidak sulit lagi untuk dibayangkan, mirip film Interstellar. Selain semesta atau dunia yang kita huni, di luar sana ada semesta lainnya yang juga berjalan. Baru-baru ini, New York Post dan media lain melaporkan bahwa ilmuwan NASA menemukan bukti adanya alam semesta paralel di Antartika. Ada dua teori utama tentang alam semesta paralel. Salah satunya berasal dari mekanika kuantum, dan lainnya adalah multiverse yang berasal dari teori inflasi kosmik. Buktinya kali ini adalah paradoks kucing Schrödinger tentang alam semesta ketiga. Tahun 1935, Erwin Schrödinger melakukan eksperimen dengan memasukkan seekor kucing ke dalam sebuah kotak. Bersama dengan kucing tersebut, dimasukkan juga sebotol racun yang sangat mematikan. Saking mematikannya, apabila racun itu tumpah, maka kucing yang ada di dalam kotak pun akan mati seketika. Pertanyaannya, saat botol racun dan kucing sudah ada di dalam, apakah kucing itu akan mati? Kemungkinan jawabannya dibagi menjadi dua. Salah satunya, ya, kucing akan mati apabila dia memecahkan botol racun tersebut, dan lainnya tidak. Kucing tidak mati apabila dia tidak memecahkan botol racun tersebut. Lantas bagaimana cara kita menemukan jawaban yang benar? Tentu saja dengan cara memeriksa isi kotak tersebut. Dengan begitu, kita akan tahu jawabannya. Sebut saja, kita memasukkan kucing dan racun secara bersamaan. Kemudian menunggu sekitar 20 menit. Setelah 20 menit kemudian, lalu kita membuka kotak tersebut. Dan ya, disitulah kita akan tahu jawabannya. Jawabannya adalah satu di antara dua kemungkinan di atas. Sayangnya, selama 20 menit menunggu, kita tidak akan tahu jawaban pastinya. Dengan kata lain, kucing itu bisa saja hidup, bisa juga mati. Nah, dalam kasus inilah, Erwin Schrödinger menjelaskan tentang paradoks. Jadi dalam penjelasannya, dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 20 menit tanpa pengawasan tersebut, kucing yang ada di dalam kotak terbagi menjadi dua realita yang berbeda. Realita dia mati dan realita dia hidup. Dengan kata lain, kucing tersebut hidup dan mati secara bersamaan sampai kita menemukan jawabannya tatkala kita membuka kotak tersebut. Inilah yang dinamakan paradoks kucing Schrödinger. Paradoks yang menyebutkan bahwa dua realita terjadi sampai kita melakukan upaya pengawasan. Ini adalah sebuah paradoks yang sangat populer. Pasalnya dalam teorinya, paradoks kucing Schrödinger dapat dijadikan upaya dalam menjelaskan dunia paralel. Jika kita ganti kucing dengan fungsi gelombang, akan melahirkan banyak tafsir. Salah satunya teori many word interpretation. Menurut teori tersebut, jika kita buka kotak dan kucing masih hidup, probabilitas kucing mati tidak menghilang,
tetapi mewujud di dunia paralel sebagai dampak dari percabangan superposisi. Inilah paradoks kucing Schrödinger yang menjadi masalah terbesar dunia kuantum. Dunia paralel kucing Schrödinger. Adapun maksud penjelasan di sini bukan membuktikan keberadaan dunia paralel ya, tapi menjelaskan tentang realita dunia paralel. Ini kembali lagi ke probabilitas. Apakah dunia paralel itu ada? Semisal kita menggunakan paradoks kucing Schrödinger untuk menjawab pertanyaan ini, maka jawabannya adalah dunia paralel secara bersamaan itu ada dan tidak ada, sampai kita mendapatkan bukti konkret yang menguatkan salah satu kemungkinan tersebut. Jadi sampai detik ini, teori konspirasi yang mengatakan kalau dunia paralel itu ada, itu adalah benar. Sedangkan orang-orang skeptis yang mengatakan kalau dunia paralel itu tidak ada, mereka juga benar. Itulah inti dari paradoks kucing Schrödinger. Sehubungan dengan paradoks ini, Hugh Everett, murid dari fisikawan terkenal Amerika Richard Feynman pun melompat keluar dan berkata, "Sudahlah, tak perlu berdebat. Kucing itu mati sekaligus hidup. Jika kita membuka kotaknya dan menemukan kucing itu mati, maka kucing itu pasti hidup di dalam kotak yang kita buka di alam semesta lain." Bohr Einstein pun terdiam mendengarnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang multiverse. Sejak Einstein menerbitkan teori relativitas umum dan Hubble menemukan perluasan alam semesta, Big Bang secara bertahap memasuki tahap kosmologi dan menjadi teori arus utama. Namun, masih banyak bug dalam model alam semesta. Mengapa tidak ditemukan monopol magnetik? Mengapa alam semesta memiliki kelengkungan nol? Radiasi latar belakang kosmik tidak memiliki transmisi informasi tetapi sangat mirip. Seorang ahli fisika teoretis dan kosmolog Amerika, Alan Harvey Good, mengajukan teori ledakan besar untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Good mencoba memahami dan mencari jawaban mengapa tak ada jejak-jejak partikel di alam semesta yang menunjukkan bahwa telah terjadi ledakan dahsyat di jagat raya atau yang dikenal dengan teori ledakan besar Big Bang. Menurutnya, bahwa evolusi kosmik telah membuat jagat raya dipenuhi energi spesial yang mendorong terbentuknya gelombang berkekuatan luar biasa. Ini yang menyebabkan alam semesta mengembang dan terus mengembang, dengan awal pembentukan yang berlangsung dalam waktu yang sangat instan. Alam semesta yang berbeda tampak seperti kantong dalam kerangka yang lebih besar ini. Alam semesta tidak berhubungan dan tidak akan bertabrakan. Ada 10 pangkat 90 partikel di alam semesta yang menyusun segala sesuatu. Good tak tahu apakah hipotesisnya itu benar atau salah. Jika benar, teorinya dapat menjawab bermacam paradoks, seperti mengapa jagat raya terlihat seragam dari ujung ke ujung dan bukannya tidak beraturan. Menurut dia, gelombang energi tersebut menyapu semua partikel untuk membentuk sebuah keseragaman. Partikel tersebut tidak menghilang, tetapi berada di luar deteksi manusia selama ini. Ia ibaratkan bentuknya seperti riak pada air. Interpretasi dunia paralel dari mekanika kuantum merupakan teori yang secara matematis menggambarkan perilaku materi. Teori ini dicetuskan oleh fisikawan Hugh Everett pada tahun 1957. Teori ini memprediksi kehadiran garis waktu bercabang atau realitas alternatif di mana keputusan kita menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Intinya apa yang kita kenal sebagai mekanika kuantum, yaitu hukum fisika yang mengatur dunia mikroskopik. Dunia dengan partikel kecil diatur oleh mekanika kuantum yang sangat berbeda, yang mengatur objek makroskopik yang besar. Sekitar tahun 1980-an, fisikawan Alan Guth menggagas teori inflationary universe.
Teorinya menyebutkan, ketika waktu mendekati nol, universe yang tadinya kecil mengalami pengembangan ukuran. Konsekuensinya, muncul bubble, di mana di universe itu inflasi sudah berakhir, sementara di universe lain masih berlangsung. Ada juga yang inflasinya terus berlangsung. Teori ini memunculkan gambaran adanya universe lain yang kita diami. Baru-baru ini, ilmuwan NASA mendeteksi sejumlah besar sinyal neutrino berenergi tinggi dengan mendeteksi gelombang radio di Antartika. Sejumlah ilmuwan NASA yang bekerja pada eksperimen di Antartika telah mendeteksi bukti bahwa dunia paralel memang eksis. Konsep dunia paralel pasti sudah tidak sulit lagi untuk dibayangkan, mirip film Interstellar. Selain semesta atau dunia yang kita huni, di luar sana ada semesta lainnya yang juga berjalan. Konsep dunia atau alam semesta paralel telah ada sejak awal 1960-an yang banyak mendasari acara TV, sci-fi, dan komik. Tapi sekarang percobaan pendeteksian sinar kosmik telah menemukan partikel yang berasal dari dunia paralel yang juga lahir dari Big Bang. Para ahli menggunakan balon raksasa untuk membawa antena transient influsif Antartika NASA jauh di atas Antartika. Di sana udaranya kering dan dingin, menjadikannya tempat yang kedap suara, bahkan sinyal radio, sehingga tidak mengganggu penelitian. Neutrino subatomik berenergi rendah dengan massa hampir nol, dapat sepenuhnya melewati bumi. Tetapi benda berenergi tinggi dihentikan oleh benda padat planet kita. Itu berarti partikel berenergi tinggi hanya dapat dideteksi datang dari luar angkasa. Tetapi tim ENITA mendeteksi partikel yang lebih berat yang disebut tau neutrino yang muncul naik keluar dari bumi. Temuan itu menyiratkan bahwa partikel-partikel ini sebenarnya bergerak mundur. Ini menjadi bukti akan keberadaan dunia paralel. Peneliti utama ENITA Peter Gorham, seorang ahli fisika partikel eksperimental di Universitas Hawaii, menyarankan bahwa satu-satunya cara tahu neutrino dapat berperilaku seperti itu adalah jika ia berubah menjadi jenis partikel yang berbeda sebelum melewati bumi dan kemudian kembali lagi. Gorham, penulis utama pada makalah Cornell University yang menggambarkan fenomena aneh, mencatat bahwa dia dan rekan-rekan penelitinya telah melihat beberapa peristiwa mustahil ini yang keberadaannya banyak diragukan oleh orang. Tidak semua orang merasa nyaman dengan hipotesis ini, katanya kepada New Scientist. Penjelasan paling sederhana dari fenomena ini adalah ketika ledakan Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun lalu, dua jenis alam semesta tercipta. Salah satunya adalah alam semesta yang kita tinggali saat ini. Satunya lagi adalah parallel universe, di mana waktu berjalan ke belakang. Tentu saja, jika ada dunia paralel dan ada penghuninya, mereka akan menganggap peradaban kita kuno dan terbelakang. Namun hingga saat ini, alam semesta paralel masih berupa fiksi ilmiah. Tapi ada contoh kasus Pen Bowen yang sudah lama beredar di internet. Seluruh kejadian adalah pengalaman pribadinya. Terkait cerita ini, sebelumnya sudah pernah diulas mata ketiga di video berjudul Teman Sekelas yang Menghilang. Hanya saja, sebagai catatan tambahan, Pen Bowen tidak menyangka kasusnya akan seheboh itu, bahkan berdampak besar bagi para guru dan teman sekelasnya di Korean International School in Tianjin, dan kejadian Pen Bowen pun berakhir di sini. Entah apakah cerita ini dibuat-buat atau penjelasan yang dibuat di bawah tekanan opini publik, kita juga tidak tahu secara pasti. NASA bantah temukan alam semesta paralel. Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA membantah telah menemukan alam semesta paralel, isu yang ramai diperbincangkan oleh warganet selama 1 minggu ke belakang. Dalam alam semesta paralel itu, waktu diklaim bergerak mundur
dan bukan berjalan ke depan. Artikel-artikel ini bersumber dari informasi yang sama, yakni dari New Scientist, dengan judul berita We Mave Spadeda, a Parallel Universe Going Backwards in Time. Penemuan itu diklaim berasal dari proyek eksperimen NASA, yaitu ANITA, proyek untuk dapat mendengarkan alam semesta melalui partikel bermuatan energi tinggi atau biasa disebut dengan neutrino. Peneliti utama dalam proyek ANITA, Peter Gorham, mengatakan berita NASA menemukan dunia paralel adalah sebuah kesalahpahaman dan sangat disayangkan bagi aktivitas jurnalisme. Berita-berita itu adalah jurnalisme yang sangat disayangkan dan laporan awal dari Daily Star hanya mengada-ngada tentang diri saya dan percobaan kami, kata Gorham. Bahkan berita New Scientist ini sudah dipublikasikan sejak 8 April lalu. Namun berita ini viral setelah media seperti New York Post hingga Daily Star menggunakan judul-judul yang menarik perhatian pembaca, seperti NASA mengungkap bukti alam semesta paralel yang aneh di mana fisika waktu beroperasi secara terbalik. Dilansir dari Forbes, berita di New Science juga mengacu pada laporan Ice Cube Neutrino Observatory yang menunjukkan bahwa manusia perlu mempertimbangkan penjelasan alternatif untuk menjelaskan data ANITA. Para ilmuwan di Ice Cube Neutrino Observatory kemudian mencoba mencari sumber sinyal-sinyal neutrino intens. Ice Cube menindaklanjuti pengamatan ANITA dan menyarankan bahwa model standar fisika tidak dapat menjelaskan peristiwa aneh ini. Lalu, bagaimana pendapat teman-teman sendiri? Apakah alam semesta paralel itu ada meski telah dibantah oleh NASA? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.